Salam Ilmugo. Hai, nama saya M. Sandikapura. Sekarang saya menjabat sebagai CEO dan founder dari Lightbig Messenger. Lightbig Messenger adalah satu perusahaan startup lokal yang bergerak di bidang pengiriman pesan digital. Oke, sekarang saya akan sedikit menceritakan mengenai background karir saya selama 10 tahun terakhir. Saya pertama kali bekerja di perusahaan pabrik yang membuat suatu TV. Saya di situ menjabat sebagai IT supervisor. Lalu berikutnya saya bekerja di perusahaan managed service yang bisa dibilang memanage IT untuk perusahaan-perusahaan besar. Lalu beberapa tahun kemudian saya berpindah ke perusahaan TV digital, lalu ke perusahaan telco, dan terakhir saya menjabat salah satu infrastruktur manajer di perusahaan digital terbesar di Indonesia. Dan setelah itu baru saya membuat startup yaitu Lightbig Messenger. Oke, ada 4 hal penting yang bisa saya ceritakan bagaimana membuat suatu perusahaan supaya bisa menjadi sukses. Pertama, kita harus punya visi dan misi yang jelas. Artinya semua karyawan kita tahu apa yang akan kita tuju secara global. Lalu kedua, kita harus punya leadership atau tim working yang sangat solid. Lalu ketiga, kita harus punya produk yang berkualitas atau jasa yang bisa dibilang bisa melayani konsumen kita dengan baik dan benar. Lalu yang tak kalah penting yang terakhir adalah kita harus punya bisnis model yang sangat bisa dibilang bisa membuat revenue sharing yang kita prediksi dengan tepat, sehingga bisnis kita dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk membentuk suatu tim yang baik itu diperlukan suatu leadership yang mumpuni. Karena dengan leadership yang baik tentu karyawan kita atau member dari tim dapat menjadi bisa dibilang mempunyai ikatan chemistry yang kuat satu sama lain. Ketika sudah mendapatkan chemistry yang baik dan personality yang bisa dibilang saling mengerti satu sama lain, tentu akan menghasilkan tim yang sangat produktif. Tim produktif yang saya maksud adalah di mana setiap member saling bahu-membahu untuk mengisi atau mencapai target yang diberikan oleh seorang leadernya. Pelajaran dapat kita ambil terutama dari karir saya, bahwa untuk menjadi seorang yang dibilang sukses di mata orang, kita harus menjadi leader yang baik, bukan menjadi seorang bos. Seorang leader dan bos sangat cukup berbeda. Seorang leader biasanya menjadi panutan, kalau bos biasanya hanya bisa menyuruh tanpa arahan yang bisa dibilang cukup jelas. Lalu kedua yang paling penting adalah usahakan kita dalam bekerja mengerjakan suatu task atau tugas yang diberikan oleh atasan kita itu sesempurna mungkin. Bahkan kalau memungkinkan kita bisa mencapai target sebelum target itu bisa dibilang direncanakan. Taruhlah misalkan bos kita menyuruhnya 5 hari, kita sudah mengerjakannya 3 hari. Itu yang paling baik menurut saya. Dan terakhir, ini juga cukup penting, hormatilah teman kita dan atasan kita sebagaimana kita bisa menghormati kepada teman atau keluarga kita. Karena jika kita mempunyai rasa personality yang baik terhadap sesama atau bisa dibilang punya rasa attitude yang enak dilihat oleh teman-teman kita, ini bisa memberi aura positif kepada lingkungan kita sekitar. Oke, untuk tips and advice saya kepada rekan-rekan yang ingin berkecimpung di dunia startup atau ingin menjadi pemimpin di suatu perusahaan startup, mungkin pertama kali kalau bisa usahakan karir Anda di 1, 2, 3 tahun awal itu bisa dibilang jangan terlalu banyak memilih. Artinya begini, ketika Anda punya kesempatan yang baik untuk bekerja di suatu perusahaan, maksimalkanlah skill Anda di sana. Jangan terlalu cepat berpindah tanpa alasan yang jelas. Biasanya kita sebagai bisa dibilang fresh graduate biasanya keluar karena alasan yang sangat umum, yaitu masalah gaji. Saya sarankan jangan pernah keluar dengan alasan masalah gaji, tapi Anda harus keluar dengan alasan bahwa Anda tidak bisa dapat berkembang lagi di perusahaan tersebut. Karena ilmu di suatu perusahaan itu tiap perusahaan tuh punya karakteristik masing-masing. Artinya jika Anda bisa bekerja di satu perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu lebih baik
Anda alami semua gitu, dibanding Anda berpindah-pindah tapi belum dapat ilmunya yang bisa Anda bisa ambil pelajaran dari setiap bisa dibilang setiap perusahaan atau karakteristik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu jangan pernah berhenti untuk belajar, karena setiap kita masuk ke dunia baru, tentu kita banyak pelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Kebanyakan orang tidak memanfaatkan waktu itu, jadi malah kebanyakan misalkan taruhlah kita dikasih tas A yang menurut kita tuh mudah, harusnya kita kerjakan itu dengan cepat supaya apa? Kita bisa mendapatkan tas B lagi yang menurut kita itu lebih baru. Jangan kita terlalu nyaman dengan tas-tas yang mudah untuk kita kerjakan sehingga waktu kita terbuang sia-sia. Karena menurut saya 1 sampai 3 4 tahun masa kerja itu adalah masa golden time menurut saya untuk kalian berkembang dan menjadi orang yang bisa dibilang terpandang dibanding orang-orang yang tidak mengerjakan secara maksimal di setiap pekerjaannya. Lalu yang paling penting adalah terus mencari ilmu, jangan pernah berhenti, karena terutama di dunia IT ilmu itu sangat sekali berubah cepat. Jika Anda berhenti setahun, bisa jadi ilmu Anda sudah ketinggalan jauh dengan teman-teman yang ada. Pesan saya, terus berinovasi, terus mencari ilmu, jangan pernah menyerah. Karena dunia ini cepat berubah, jika kita berhenti, maka kita akan kalah. Terima kasih, saya Angkasa Handikapura, CEO Lightpeak Messenger. Salam ilmu Go.